Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Penyerangan Panembahan Senopati ke Bang Wetan bagian 2. Duel maut Panembahan Senopati melawan Kaniten, Panglima Pasuruan. Adipati-Pati adalah anak dari Ki Penjawi, yaitu adik angkat dari Ki Ageng Pemanahan, ayah Panembahan Senopati. Kakak dari Adipati-Pati ini adalah Ratu Mas Waskita Jawi, menikah dengan Panembahan Senopati dan menjadi permaisuri Panembahan Senopati. Anak dari Ratu Mas yang bernama Mas Jolang yang dijadikan sebagai putra mahkota. Adipati-Pati merasa tersinggung, kurang apa kakaknya, sehingga Panembahan Senopati sampai mengambil istri lagi. Selain itu, ia mencemaskan kedudukan permaisuri utama kakaknya bisa jatuh ke tangan Retno Jumilah. Jika Retno Jumilah melahirkan anak, bisa-bisa Mas Jolang dibatalkan dari putra mahkota. Begitu pikirnya. Adipati-Pati langsung pamit kepada Panembahan Senopati, kembali ke Pati dengan alasan Pati lagi diserbu musuh. Panembahan Senopati berusaha mencegah, namun sia-sia. Adipati-Pati bersikeras kembali ke Pati. Panembahan Senopati sudah memahami dan ia pun mengetahui bahwa Adipati Pragola akan memusuhinya, dan ia pun mengetahuinya. Cepat atau lambat ia akan berhadapan dengan Adipati-Pati itu. Setelah menundukkan Madiun, Panembahan Senopati melanjutkan gempurannya ke Pasuruan. Adipati Pasuruan mendapatkan info dari para telik sandi bahwa Panembahan Senopati akan menyerang Madiun. Ia sudah putus asa dan hendak takluk kepada Panembahan Senopati berikut menyiapkan upeti tanda takluk kepada Panembahan Senopati. Namun ketika ia hendak menyampaikan ketaklukannya kepada Panembahan Senopati, salah satu abdi dalem yaitu Kaninten mencegahnya, dan ia menyatakan kesanggupannya untuk menumpas Panembahan Senopati. Dengan tinggi hati sangat yakin bisa mengalahkan Panembahan Senopati, dan sebaiknya Adipati Pasuruan tenang. Maka berangkatlah Kaniten dengan diiringi oleh para bala prajurit. Info keberangkatan Kaniten pun sampai juga ke telinga Panembahan Senopati. Ia pun berangkat untuk menghadang Kaniten dan berpakaian serba hitam dan bersenjatakan tombak. Benar saja, Panembahan Senopati bertemu dengan Ki Kaniten. Ya, Kaniten ini cukup sakti, badannya pun tidak mempan terhadap senjata tajam. Ketika bertemu, Kaniten pun berkata, "Punya urusan apakah gerangan sehingga engkau berani menghadang perjalananku untuk menantang Panembahan Senopati?" Panembahan Senopati pun dengan tenang berkata, "Aku adalah lurah prajurit Numbak Cemeng, dan akulah yang diutus Panembahan Senopati untuk menemuimu dan menghadangmu. Segala urusan dengan Panembahan Senopati telah dikuasakan kepadaku." Sangat marahlah Kaninten mendengar hal ini, maka terjadilah perang tanding antara Kaninten melawan lurah prajurit Numbak Cemeng, yang tidak lain adalah Panembahan Senopati sendiri. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di antara kedua orang tersebut menggunakan tombak di atas kudanya masing-masing. Kedua orang tersebut sama-sama kebal dan para prajurit saling sorak-sorai. Melihat majikan mereka bertempur, telah lama mereka bertempur, namun tidak ada tanda-tanda kemenangan ataupun kekalahan. Panembahan Senopati akhirnya berdoa kepada Allah agar ia dapat mengalahkan Ki Kaniten. Akhirnya tombak Panembahan Senopati mengenai lutut Ki Kaniten. Memang tidak mempan,
Namun Ki Kaninten terjatuh dari kudanya dan menjadi lumpuh. Otot lututnya seperti dilolosi dan ia seperti hilang kekuatan. Akhirnya ia dinaikkan ke kuda dan dipulangkan ke Pasuruan. Seketika Adipati Pasuruan begitu marah. Di samping kalah, ia sangat tidak suka perilaku Ki Kaninten yang begitu sombong. Akhirnya ia meminta prajurit menghukum Ki Kaninten agar memacung lehernya. Namun tidak mempan. Leher yang dipacung tidak putus. Saking marahnya Adipati Pasuruan akhirnya menuangkan timah panas mendidih ke mulut Ki Kaninten. Akhirnya Kaninten meninggal dunia. Dan tidak berapa lama pun Pasuruan akhirnya menjadi daerah taklukan kerajaan Mataram. Madiun dan Pasuruan takluk terhadap Mataram, membuat banyak prajurit atau adipati yang mengungsi ke Surabaya. Putra Adipati Madiun yang bernama Calantang juga mengungsi ke Surabaya dan diambil jadi menantu oleh Pangeran Surabaya dan menjadi bupati di Japau. Sedangkan di Kediri dijabat oleh Pangeran Mas. Namun sewaktu Pangeran Mas mangkat, diangkatlah bupati dari Pangeran Surabaya yaitu Ratu Jalu. Hal ini yang mengundang Raden Senopati ing Kediri tidak terima karena ia adalah saudara tertua dari Pangeran Mas. Hal ini membuat Raden Senopati ing Kediri berniat untuk memberontak. Ia mengirim utusan kepada Panembahan Senopati yang menyatakan bahwa Kediri mau takluk dan mengabdi kepada Panembahan Senopati. Dalam pikiran Senopati ing Kediri, ngapain mengabdi kepada Surabaya? Pangeran Surabaya bersifat otoriter, main dropping. Panembahan Senopati begitu senang hatinya. Ia langsung mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk melindungi Senopati ing Kediri. Rombongan ini dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Bupati Kediri yaitu Ratu Jalu juga sudah menyiapkan pasukan untuk menumpas pasukan Mataram. Mendengar bahwa pasukan Mataram telah tiba, Senopati ing Kediri beserta anak dan istrinya serta abdi dalamnya menemui pasukan Mataram. Ternyata pergerakan Senopati ing Kediri ini dicium oleh Ratu Jalu. Ia memerintahkan untuk menumpas semuanya dan tersusul di daerah Krakal. Dan terjadilah pertempuran antara pasukan Ratu Jalu dengan Senopati ing Kediri. Senopati ing Kediri agak terdesak. Namun tak lama datang pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Alap-Alap. Terjadilah pertempuran yang cukup sengit. Namun tidak lama pasukan Ratu Jalu bukanlah tandingan pasukan Mataram. Apalagi ada Tumenggung Alap-Alap yang cukup sakti. Kocar-kacirlah pasukan Ratu Jalu dan meninggalkan medan pertempuran. Akhirnya Senopati ing Kediri diboyong ke Mataram dan mengaturkan sembah kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sangat sayang pada Senopati ing Kediri ini. Kepada saudara Senopati ing Kediri pun yaitu Saradipa, Kentol Jejangu dan Kartik Masa pun turut disayang. Panembahan Senopati mengangkat anak Senopati ing Kediri ini, diberikannya tanah rumah untuk ditempati. Di mata Senopati ing Kediri, ia begitu hormat kepada Panembahan Senopati karena telah berlaku sangat adil, dan ia bertekad akan menyerahkan jiwa raga terutama apabila Mataram terancam oleh Bang Wetan. Bang Wetan cukup gerah dengan adanya kerajaan Mataram dan mereka ingin mengempur Mataram. Adipati Gending dan Adipati Pesagi diutus untuk mengempur Mataram dan prajurit Bang Wetan dipecah dua. Pergerakan pasukan ini diketahui oleh Telik Sandi Mataram dan dilaporkan kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati segera menyiapkan pasukan untuk menghadang laju pasukan Bang Wetan. Namun Senopati ing Kediri memohon agar Panembahan Senopati tidak usah turun tangan. Biarkan ia saja yang membereskan prajurit Bang Wetan. Akhirnya Panembahan Senopati mengizinkan dan Senopati ing Kediri memimpin pasukan Mataram. Prajurit Mataram juga dibagi dua, yaitu Pangeran Purbaya menghadang musuh dari utara
sedangkan Senopati Ingkediri menuju ke selatan. Akhirnya Senopati Kediri bertemu dengan pamannya Adipati Pesagi dan terjadilah duel perang tanding. Mengerahkan berbagai kesaktian, keduanya akhirnya mati bersama, dan kematian kedua petinggi ini membangkitkan emosi para prajurit. Terjadilah pertempuran yang semakin brutal. Namun prajurit Mataram begitu perkasa, prajurit Bangwetan banyak yang mati. Sisanya morat-marit dan kabur. Panembahan Senopati begitu sedih mendengar kabar bahwa Senopati Ingkediri wafat dalam pertempuran, dan ia memerintahkan jenazah dimakamkan di desa Wedi. Para prajurit yang menang banyak diganjar dengan berbagai hadiah. Adik Senopati Ingkediri diangkat jadi bupati dan bergelar Martalaya. Pergolakan Mataram pun terjadi. Belum lagi sirna. Masih ingat Adipati Pati yang begitu tersinggung dengan Panembahan Senopati ketika Panembahan Senopati mengambil istri Retno Jumilah dari Madiun? Adipati Pati memang akhirnya membangkang dan menggempur Mataram. Padahal kakak perempuan Adipati ini menikah dengan Panembahan Senopati dan melahirkan Mas Jolang yang menjadi putra mahkota. Namun sejak Panembahan Senopati menikah lagi dengan Retno Jumilah, maka ia pun mulai membangkang. Ia merasa tersinggung dengan tindakan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pun akhirnya mengutus anaknya Mas Jolang untuk menghadapi Adipati Pati ini, yang tidak lain merupakan paman dari Mas Jolang. Tak lupa ia berpesan, "Anakku, berangkatlah bersama orang Mataram menyambut pamanmu dari Pati. Diingatkan saja, jangan dilawan. Namun jika diingatkan ternyata masih melawan, ya layani saja. Bawalah tombakku ini." Adipati Pati ini telah gelap mata. Diingatkan oleh keponakannya sendiri tetap saja tidak mengacuhkan, malah menantang dan menyuruh agar Panembahan Senopati segera duel tanding dengannya. Adipati Pati yang telah gelap mata pun semakin marah ketika keponakannya meminta ia pulang. "Bila paman tidak mau kembali dan sudah tidak menganggap bahwa paman termasuk keluarga besar kami, maka saya diperintahkan untuk melayani kemauan paman," kata Mas Jolang kepada Adipati Pati. Maka terjadilah duel antara paman dan keponakan, dan memang seolah lawan yang berat sebelah. Adipati Pati terus mendesak dan mengempur keponakannya sendiri. Mas Jolang terus saja menusuk, menombak Adipati Pati. Namun Adipati Pati tidak terluka sedikit pun. Akhirnya Adipati Pati mengambil sebuah tombak dan melemparkannya ke anak Panembahan Senopati tersebut. Lemparannya mengena dada, membuat terluka Mas Jolang, dan akhirnya ia pun pingsan. Para prajurit membawa mundur Mas Jolang yang pingsan, dan sebagian prajurit mengabarkan kepada Panembahan Senopati bahwa anaknya terluka. Panembahan Senopati begitu marah atas pingsannya anaknya itu, dan ia pun berkata kepada istrinya yang tidak lain saudara perempuan Adipati Pati itu, "Nimas, adikmu itu sudah keterlaluan sampai hati menombak keponakannya sendiri." Istrinya pun menjawab, "Jika begitu saya rela atas kematian adikku itu, sebab ia sudah jahat." Jawaban itu seolah memberikan restu kepada Panembahan Senopati untuk menyadarkan Adipati Pati, baik dengan cara lunak ataupun keras. Panembahan Senopati segera mengenakan pakaian perangnya dan segera memimpin para prajurit untuk menghadapi pemberontakan Adipati Pati. Panembahan Senopati juga ditemani oleh Ki Juru Mertani, dan semua pasukan berkuda Mataram bergerak cepat, dan sampai malam tiba sudah sampai di dekat Prambanan. Setelah barisan siap, mulailah melakukan penyerangan ke prajurit Pati, dan segera terdengar bende Kiai Bijak bersuara, dipukul bertalu-talu. Prajurit Pati geger
dan mulai kocar-kacir karena mereka mendengar bahwa Kiai Bijak bergemuruh, tanda bahwa percuma saja melawan prajurit Mataram karena mereka akan mengalami kekalahan. Ki Juru Mertani pun beraksi dengan keris yang bernama Kiai Culik. Benteng pertahanan prajurit Pati, pintu gerbangnya meruak pecah 3 terkena terjangan Kiai Culik. Prajurit Pati yang mencoba melawan prajurit Mataram banyak yang mati. Panembahan Senopati mengamuk dan tanpa ampun melibas prajurit yang berani menghadangnya. Ketika ia akan mencari Adipati Pati, Adipati Pati sudah lari dan menyelamatkan diri ke Pati dan meminta bantuan bupati sekitarnya. Dan bala bantuan siap menghadang Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mendapat kabar bahwa Adipati Pati telah lari dan ia memutuskan untuk menyapu bersih pemberontakan Adipati Pati ini. Baginya Adipati Pati ini sudah kurang ajar, dikasih hati minta rempelo. Kakak perempuannya sudah dijadikan permaisuri, anaknya atau keponakannya menjadi putra mahkota. Ia sendiri telah dijadikan adipati. Tapi persoalan Retno Jemilah yang sudah digariskan Gusti Allah menjadi istrinya menjadikan pembenaran untuk memberontak. Terlebih keponakannya sendiri alias putra mahkota yang diutusnya malah ditombak dan untung hanya pingsan. Kalau berani sini lawan bapaknya, begitu pikirnya. Dan ia tidak akan memberi ampun terhadap Adipati Pati. Perang pun terjadi. Namun Pati bukanlah lawan dari prajurit Mataram. Walaupun prajurit Mataram yang diutus tidak banyak jumlahnya, namun semua prajurit adalah pilihan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, prajurit Pati pun banyak yang mati. Mengingat waktu itu sedang banjir, banyak prajurit Pati yang terjun ke sungai. Adipati Pati pun tidak diketahui. Kemungkinan besar ia pun terjun ke sungai. Mengingat Pati sudah kalah dan Panembahan Senopati pulang ke Mataram dengan membawa kemenangan. Setelah mengalahkan Adipati Pati, kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Panembahan Senopati begitu makmur. Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo. Rakyat begitu senang, semua hidup dalam kecukupan. Stabilitas baik politik ataupun ekonomi sangat terjaga. Walaupun kerajaan Mataram Islam telah berdiri, namun wilayah di Bangwetan belum takluk. Dan hal ini membuat gusar Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani pun mengusulkan kepada Panembahan Senopati untuk menuntaskan penyerbuan ke daerah-daerah Bangwetan yang belum mau tunduk kepada Mataram. Namun Panembahan Senopati mempunyai pemikiran dan keyakinan tersendiri. Paman Juru, belum saatnya aku menyerang dan menaklukkan Bangwetan. Kelak anak cucuku merekalah yang akan menaklukkan orang-orang di Bangwetan serta seluruh tanah Jawa, menjadi raja tanpa tanding. Aku ini cuma mendirikan kerajaan Mataram saja. Dan kelak jika aku dipanggil ke hadapan Allah, yang akan menggantikan aku dan menjadi penerus adalah anakku Mas Jolang. Meskipun ia masih muda, dialah yang akan menurunkan benih-benih raja di Mataram. Anak-anakku yang lain yang tidak mengindahkan pesanku ini, biarlah ia terkena kutukan dari Allah. Paman yang akan kami minta untuk melantik raja cucu paman tersebut, kata Panembahan Senopati. Seolah Panembahan Senopati mengetahui sekali bahwa nantinya di bawah cucunya Sultan Agung, kerajaan Mataram akan menjadi besar dan disegani oleh para lawan ataupun kawan. Kala itu Panembahan Senopati telah menjadi raja selama 3 tahun. Dan akhirnya ia sakit keras dan mangkat. Panembahan Senopati dimakamkan di sebelah barat masjid. Saat ini makam Panembahan Senopati bisa dikunjungi di Kota Gede. Dan berdekatan dengan makam Panembahan Senopati juga terdapat beberapa makam besar lain, seperti makam Joko Tingkir, Ki Juru Mertani,
Raden Ronggo dan Retno Jumilah. Demikian kisah penyerbuan Panembahan Senopati ke Bangwetan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.